kita akan belajar mengulang kembali materi yang sudah Bu Gita terangkan kemarin, yaitu tentang puisi dan pantun. Kemarin sudah diterangkan, hari ini kita akan mengulang lagi supaya kita ingat pelajaran kita yang kemarin. Dimulai dari puisi dulu. Apa itu puisi? Pasti kalian sering mendengar kata-kata puisi. Jadi puisi itu merupakan karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan penuh makna. Biasanya puisi itu karya sastra yang berbentuk tulisan. Di dalam puisi juga ada unsur-unsurnya. Yang masih ingat apa saja? Yang pertama tema, kedua rasa, yang ketiga nada, dan yang keempat amanat. Apa itu tema? Jadi tema itu adalah keseluruhan dari isi puisi. Rasa. Yang kedua rasa. Rasa ini ketika kita menulis puisi, bagaimana perasaan kita saat itu? Apakah perasaan senang? Apakah perasaan sedih? Kita tuangkan dalam bentuk karya yang berupa puisi. Nah, disitulah makna dari kata-kata puisi. Yang ketiga, nada. Biasanya nada ini digunakan ketika kita sedang membaca puisi. Bagaimana membaca puisi ketika kalimatnya seperti ini? Nadanya bagaimana? Dengan nada yang rendah, nada yang tinggi, nada yang kasar, atau nada yang lembut. Jadi diperhatikan ketika kita membaca puisi. Yang keempat itu adalah amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi. Itu tadi tentang unsur-unsur puisi. Sekarang tentang ciri-ciri puisi. Jadi tidak semua karya sastra yang kita baca itu bentuknya puisi. Puisi itu ciri-cirinya antara lain, satu, memiliki judul. Yang kedua, terdapat bait yang terdiri dari beberapa kalimat. Yang ketiga, rima, dan yang keempat, menggunakan kata-kata indah. Rima adalah bunyi akhiran vokal dari setiap bait. Untuk memahami ciri-ciri puisi, di sini Bu Gita sudah buatkan contoh tentang puisi. Oke, dimulai dari judul. Judulnya di sini apa? Guruku. Jadi ini adalah judulnya. Oke. Terdapat bait yang terdiri dari beberapa kalimat. Yang namanya kalimat sama bait itu beda. Kalau bait ini namanya satu bait, yang ini namanya satu bait. Jadi puisi ini terdiri dari dua bait. Itu kalau yang namanya bait. Kalau kalimat, aku tak tahu apa jadinya, itu namanya sebuah kalimat. Jadi ini kalimat satu. Duniaku tanpamu, kalimat dua. Aku tak tahu apa jadinya, kalimat tiga. Diriku tanpa ilmumu, itu kalimat keempat. Jadi yang bait pertama, bait satu. Di sini ada berapa kalimat? Ada 4 kalimat. Yang bait pertama itu berarti ada 4 kalimat. Kita lihat yang bait kedua. Ini bait kedua ya. Setiap hari, ini 1 kalimat. Kau curahkan ilmumu untuk anak didikmu, berarti 2 kalimat. Ketiga, kau bimbing aku. Yang keempat, kau mengajariku. Yang kelima, kau mendidik aku. Nah, di sini bedanya. Jadi, kalau bait pertama itu ada 4 kalimat, yang bait kedua itu ada 5 kalimat. Kalau puisi itu ada 2 bentuknya. Ada puisi yang terikat oleh rima, ada puisi bebas atau puisi yang tidak terikat oleh rima. Rima tadi apa? Rima tadi akhiran bunyi vokal. Misalnya yang bait pertama, kalimat pertama bunyi vokal akhirnya di sini nya. Yang kedua
baris kedua itu mu. Yang ketiga nya, yang keempat mu. Berarti kalimat 1 dan kalimat 3 bunyi akhirnya sama apa tidak? Sama ya. Bisa kita samakan, misalnya simbolnya A disimbolkan dengan A. Berarti kalau yang baris 1 dan baris 4 itu sama. Oh, bukan baris 4, baris 3. Baris 1 sama baris 3 itu sama. Berarti kalau yang 1A, yang 3 juga A. Itu kalau rima kita simbolkan. Tapi rimanya apa? Nya sama nya. Kemudian yang kedua mu. Sama apa tidak bunyi akhir vokalnya pada kalimat pertama? Tidak sama. Yang sama dengan kalimat keberapa? Kalimat yang keempat, mu. Berarti kalau di kalimat 1 itu simbolnya A, yang kalimat 2 bisa kita simbolkan dengan B. Oke? Otomatis yang kalimat keempat karena sama dengan kalimat kedua, simbolnya juga B. Oke. Itu yang bait pertama. Berarti yang bait pertama terikat rima apa tidak? Jawabannya terikat rima. Rimanya apa? AB, AB. Kita lihat yang bait kedua. Bait kedua rimanya ri. Kalimat pertama. Kalimat ada apa tidak dari kalimat 2, 3, 4, 5 yang akhirnya ri? Tidak sama. Jadi yang baris kedua itu mu, ketiga, 4, 5 itu sama. U, aku, ku. Ya. Di sini bisa kita simbolkan kalau yang sini A, ada yang sama apa tidak? Ada, berarti yang baris kedua simbolnya B. Karena baris 3, 4, 5 tidak sama dengan baris 1, 2, bisa kita simbolkan dengan C. Nah, kalau 3 sama 4, 5 tadi sama, bisa kita simbolkan dengan C. Otomatis yang lainnya mengikuti C apabila rimanya sama. Jadi seperti itu untuk puisi.